Pace bene, masih di mea culpa. Selamat hari Paskah. Kita tiba di Paskah pekan kedua. Saya membuat video ini. Dan saya juga baru mendengar kabar Lia Eden meninggal dunia. Beristirahatlah ia dalam damai. Bagi kita yang pernah mendengar namanya, barangkali kita juga tahu kisahnya. Lia Eden pernah menjadi sangat viral pada masanya. Viral karena membuat ajaran, kalau dalam dunia filsafat teologi itu dikatakan sinkretisme, berupaya menggabungkan berbagai macam ajaran sehingga menghasilkan satu konsep ajaran baru tentang ketuhanan. Ada orang yang menghabiskan waktu dengan menghujatnya. Kalau saya berpikir dan saya ingin mengajak banyak teman, Lia Eden mengingatkan kita bahwa kita hanyalah musafir pencari Allah. Lia Eden dan kita dan orang lain memiliki benang merah yang menghubungkan satu dengan yang lain. Bahwa kita adalah sama-sama pencari Allah. Kita sedang berziarah di bumi ini, sedang dalam perjalanan, dan suatu waktu kita akan menemukan jawaban. Ada orang yang menghabiskan waktunya untuk menghujat, tapi kita harus tetap yakin bahwa kita adalah pencari. Dan rasanya tidak perlu risau dengan itu. Saya punya keyakinan, maka saya adalah seorang Kristen. Kekristenan adalah keyakinan saya. Lia Eden memiliki keyakinannya sendiri. Orang-orang lain memiliki keyakinan dengan ajarannya masing-masing. Keyakinan saya sebagai Kristen bukan hanya soal konsep, tetapi way of life. Konsep teoritis, tetapi way of life, sebagaimana sering dikatakan. Apa maksudnya way of life? Cara hidup yang menjadi tuntunan. Mungkin saya tidak pernah benar-benar 100% berhasil mengikuti tuntunan dari Kristus, tetapi saya punya guideline. Saya punya path yang harus saya ikuti. Bacaan hari ini rasanya menarik sebagai panduan umum. Dari Yohanes 20 ayat 19 sampai 31, tetapi secara khusus di bagian ayat-ayat terakhir. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian aku mengutus kamu. Satu way of life, satu tuntunan dan tuntutan menjadi seorang Kristen. Kita mengikuti Kristus, maka sebagai Kristen kita menunjukkan Kristus kepada orang. Dan kita adalah utusannya. Konsep keyakinan mana yang harus saya percaya? Apakah saya percaya kekristenan? Atau 600 tahun kemudian ada Islam? Atau sekitar 900 tahun kemudian Protestantisme semakin mekar, meskipun aba-aba awal juga sudah ada, sekalipun tidak disebut Protestan. Lalu masa sekarang ada ateisme, ada Lia Eden dengan konsep-konsepnya. Semua ini pantas diragukan. Banyak orang meragukan kekristenan. Banyak orang meragukan keislaman. Banyak orang meragukan protestantisme. Banyak orang meragukan Lia Eden. Yang terakhir ini menarik. Bukan hanya meragukan tetapi juga menghujat. Semua pantas diragukan. Karena ternyata tidak semua orang menjadi Kristen. Tidak semua orang menjadi Islam. Tidak semua orang menjadi pengikut Lia Eden. Yang mana yang harus saya lebih percaya? Saya memilih untuk lebih percaya pada dokumen yang lebih tua. Injil Yohanes ditulis sekitar abad pertama. Al-Quran ada sekitar tahun 600. Protestantisme dengan pembaruannya, yang mana pseudegrapha, yang mana yang tidak masuk dalam kitab suci protokanonik, yang mana deuterokanonik ditolak. Lalu kemudian ada Lia Eden, lagi-lagi kita pakai sebagai acuan untuk masa sekarang. Saya memilih dokumen yang tertua. Karena sekali lagi semua pantas diragukan, tetapi saya memilih informasi yang lebih orisinal. Yang lebih awal. Nah, saya punya keyakinan sebagai seorang Kristen, kan begitu. Ada Lia Eden yang baru. Ada juga yang mengikutinya. Dia memberikan doktrin-doktrin yang dia barangkali bersama dengan dewannya membuat pernyataan-pernyataan teologis dari pihak mereka. Nah, itu pernyataan di abad ke-20, abad 20, 21.
Saya memegang doktrin yang sudah dinyatakan sejak abad pertama. Apa yang tertulis di sini belumlah semua. Masih banyak tanda-tanda lain yang dilakukan oleh Kristus tetapi belum tertulis dalam kitab ini. Kan itu dikatakan di Yohanes 20 ayat 30 ayat 31. Tetapi apa yang sudah tercantum dalam yang tercatat ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Mesias dan hendaklah engkau percaya. Para murid melihat ketika pintu terkunci, Yesus masuk dan berkata, damai sejahtera bagimu. 3 kali itu ditulis dalam Yohanes 20 ayat 19 sampai 31. Pertama dan kedua tanpa kehadiran Thomas yang disebut Didimus, dan yang ketiga disebut ketika Thomas ada di sana. Thomas, karena melihat aku engkau percaya. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kiranya kalimat terakhir ini sengaja dibubuhkan untuk mengikut sertakan kita yang hidup lintas zaman, lintas generasi, yang tidak seera dengan Yesus historik. Artinya, bukan berarti karena kita hidup di zaman yang berbeda, kita tidak punya pendasaran iman untuk tetap percaya pada Kristus yang bangkit. Karena Yohanes menulis sedemikian rupa tentang kisah kebangkitan dan hal detail bagaimana dituntut oleh Thomas. Sebelum saya mencucukkan jariku ke tangannya dan mencucukkan tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Satu tuntutan dari pihak Thomas yang sangat masuk akal. Karena susah dipercaya kebangkitan itu, tetapi dikatakan Thomas akhirnya mendapat kesempatan untuk itu. Sampai akhirnya dia sanggup berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Satu ungkapan iman yang muncul setelah ada pengalaman. Dituntut pengalaman supaya kita sanggup kemudian membuat pernyataan. Lalu pengalaman macam apa yang kita bisa miliki masa kini supaya beriman? Kita tidak bisa bertemu Yesus yang historik itu. Thomas bersyukur dia masih punya kesempatan. Bersyukurlah kamu Thomas karena melihat aku kamu percaya. Tetapi berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Lalu apa yang bisa kita lihat supaya kita percaya? Pertama, kita punya kitab suci. Yang kedua, kita punya ajaran para rasul dan kesaksian-kesaksian mereka. Kita bisa dengarkan bacaan-bacaan tentang Petrus, tentang para rasul yang lain, tentang tulisan-tulisan Paulus. Dan itu memberikan pernyataan yang otentik, orisinal, dan terdahulu orisinal tentang siapa Yesus. Maka saya memilih lebih percaya kepada tulisan yang lebih tua daripada pernyataan-pernyataan di tahun ke-600, tahun 1500, dan apalagi tahun 2000-an. Lia Eden. Tetapi sekali lagi apa yang dilakukan Lia Eden adalah ekspresi dari seorang pencari Tuhan. Sama seperti kita. Tetapi kita tidak menciptakan doktrin baru, tetapi mengikuti yang dulu pernah ada, yang kita akui sebagai sesuatu yang otentik. Pace bene.